untuk mengingat kepelbagaian kita. Dalam ibadah syukur Pentakosta, kita dapat memberikan persembahan syukur tahunan yang bisa ditransfer dengan menggunakan angka akhir 02 di nominal yang akan kita transfer. Atau persembahan dapat dibawa ke kotak persembahan pada minggu depan. Persembahan syukur tahunan ini di tahun 2024 ini akan digunakan untuk membiayai asuransi gedung gereja, ruang serbaguna, pastori, renovasi atau perbaikan gedung gereja dan ruang serbaguna, juga menunjang tugas dan panggilan gereja dalam koinonia, marturia, dan diakonia. Salah satu kegiatan yang akan didukung yaitu pelayanan lembaga Alkitab dalam mencetak dan menyebarkan kabar baik ke berbagai pelosok daerah di Indonesia. Pada hari ini dilaksanakan pertukaran penatua seklasis Jakarta Timur. Dalam ibadah pagi ini kita ada kedatangan penatua dari GKI Harapan Jaya, yaitu penatua Amelita Siregar, penatua Agustinus Sampe Manda, penatua Elia Andriono, sedangkan penatua Hendrik dan penatua Peblius melayani di GKI Buaran. Pelayanan ke PWK Hana, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melayani di Panti Werda Kristen Hana pada hari dan tanggal Minggu 12 Mei 2024, waktu jam 10 dipimpin oleh Pendeta Handri Salim. Penatua tugas yang mendampingi Penatua Linda Wangke, Penatua Nita Kurniawati, pemusik dan pemandu yang mendampingi Ibu Nindita dan Ibu Widiarti. Ada warta pekan doa akan dipimpin oleh panitia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Seperti halnya murid-murid yang berkumpul menantikan turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kita pun akan berkumpul bersama untuk dikuatkan oleh firman Tuhan dan berdoa bersama-sama dalam acara Pekan Doa yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 18 Mei 2024, yaitu hari Senin sampai Sabtu, dengan tema Daging vs Roh. Dan pada pelaksanaan hari Senin sampai Jumat akan dilakukan mulai jam 7 malam dengan didahului dengan kudapan. Sedangkan hari Sabtu kita akan mulai pada jam setengah 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan antarjemput dapat menghubungi kantor tata usaha gereja. Ada video yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat. Shalom saudaraku sekalian. Mari hadiri kembali Pekan Doa GKI Cipinang Alok tahun 2024, kali ini dengan pembicara sebagai berikut. Anak muda, orang kalau duduk berkumpul kok hanya omong mabok, jago, dan perempuan, tidak akan pernah bersandar pada Tuhan, tidak akan pernah jadi berkat. Kalau Tuhan bilang, apa yang kau tabur, kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Sehingga kesombongan itu nggak melahirkan apa-apa kecuali yang namanya ketidakberhasilan dan juga hukuman Tuhan. Bagi orang-orang Farisi maupun orang-orang Saduki, semua jalan akan ditempuh demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itulah sebabnya Yohanes mengecam mereka, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Orang Farisi sewot kan? Siapa ini orang main ngampunin dosa aja? Apa jawab Yesus? Mana lebih mudah mengatakan? Mana lebih mudah ngomong, dosamu diampuni, atau bangun angkat tilam berjalanlah? Tapi kata-kata yang keluar dari mulutmu yang kemudian merendahkan orang lain atau menajis-najiskan orang lain atau membuat orang lain menjadi merasa bahwa mereka tidak berarti atau menghancurkan nilai diri orang lain, itulah yang membuat kamu najis. Ketika kita hidup dalam kasih dan kemurahan hati, kita tidak hanya memberi, tapi juga membangun fondasi kebaikan yang akan mengalir kembali kepada kita melalui tangan Allah dan bahkan
melalui tangan-tangan sesama kita. Demikian warta dari Panitia Pekan Doa, dan kami mengharapkan kehadiran dari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Ibu Siska Febriani Lumban Gaul dari GKI Kota Wisata, Penatua Tugas Penatua Peter, Penatua Ninik, Penatua Riza, Penatua Manunggal, Penatua Rido, Penatua Hendra, Penatua Amelita, Penatua Agustinus, dan Penatua Elia. Pemandu pujian Bapak Hen dan Ibu Francisca, pengiring pujian Ibu Evi dan Saudari Natania, pengising pujian Keroncong Nada Kasih. Pendoa Penatua Dani, multimedia sound system Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Bapak Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikian warta minggu ini, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 3, Kami Puji dengan Riang. Son
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 1 ayat 2-3 berbunyi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Untuk itu marilah kita melekat pada sang sumber itu melalui nyanyian Firman-Mu ku pegang selalu. Tuhan yang memegang, pencobaan menghipit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, mengenai tempat berteduh. Firman-Mu Bapak Ibu, marilah dengan rasa sesal dan malu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Dalam kehidupan ini kami menyadari bahwa sesungguhnya hidup kami begitu dipelihara oleh Allah. Namun ternyata godaan, tantangan hidup, cobaan hidup seringkali membuat kami meragukan kasih itu. Meragukan bahwa Allah berjalan memelihara kami dalam kebenaran. Itu sebabnya kami sering meragukan di mana Tuhan. Itu sebabnya kami kadangkala menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kami. Atau ketika ada nasib sial, atau ketika ada ketidakberuntungan menghampiri hidup kami merasa murung dan kemudian kami mengutuki hari itu. Maka Tuhan, ampunilah kami yang penuh dengan sesal ini. Ampunilah kami yang kerap kali meragukan pemeliharaan Tuhan. Padahal kasih Allah yang telah terbukti melalui anaknya yang mati, lalu kemudian bangkit dan naik ke surga, sungguh telah menjadi bukti nyata untuk menunjukkan kepada kami bahwa kami begitu dipelihara oleh kebaikan Allah. Oleh sebab itu Tuhan, ampunilah kami secara pribadi lepas pribadi. Setiap dosa-dosa yang masih terus kami lakukan, padahal kami tahu kami adalah umat yang dikasihi dan dipelihara. Ampuni dan sucikanlah kami.
Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber yang selalu melegakan kami. Amin. Marilah kita datang kepada Kristus, kita mendekat kepadanya, karena ia lebih dulu datang ke dunia. Kita nyanyikan, "Oh Tuhanku, kau datang ke dunia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 13. Demikian bunyinya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Selamanya
akan mendengarkan firman Allah, kita akan menyambut firman-Nya. Maka marilah kita menghayati kasih Allah yang besar bagi dunia dengan juga menyanyikan Kidung Keesaan 96, begitu kasih Allah akan dunia. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Keroncong Nada Kasih.
Marilah kita menyiapkan hati kita, kita berdoa. Ada kerinduan yang besar dalam hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu itulah yang akan kami pegang dan yang kemudian firman-Mu itu yang akan menjadi suluh untuk melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada pagi hari ini berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, agar hanya kuasa Tuhan yang memimpinnya sehingga ia boleh menyampaikan firman-Mu. Begitu juga berkati juga para umat-Mu Tuhan yang hadir, agar setiap hati, pikiran, telinga yang mendengar boleh diberkati oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman yang didengar itu boleh disimpan dalam hati kami masing-masing, dan kemudian kami berani terdorong untuk melakukannya, untuk menghayati setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Saya akan membacakannya bagi kita semua, marilah kita menyimaknya bersama-sama. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi di dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun yang memang harus binasa, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Namun sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih memelihara dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Saya sungguh senang ini adalah pertemuan pertama kita gitu ya Bapak Ibu ya. Maka karena ini pertemuan pertama, izinkan saya kenalan singkat. Jadi kalau besok ketemu di Mall Cipinang, siapa tahu Bapak Ibu atau saya bisa saling nyapa gitu ya. Karena orang bilang katanya kan tidak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu saudara-saudara, saya Siska, ini nama saya udah jelas ya, Ibu Siska Febriani Lumban Gaol. Kalau dari Lumban Gaol, famnya saya orang Batak Bapak Ibu. Lalu kemudian saya ini sekarang tugas atau TPG di GKI Kota Wisata di Cibubur sana gitu ya. Sebenarnya Cibubur Bogor lah ya, tapi biar keren dikit Cibubur, padahal udah masuk Bogor gitu ya. Lalu saya sudah menikah Bapak Ibu, satu saja cukup ya, belum mau yang lain, yang satu soalnya masih baik banget. Ya, lalu anak saya 2, suami saya Panjaitan, jadi siapa tahu di sini ada yang Panjaitan, ada Lumban Gaol, atau semuanya, tapi kita kan ada dalam saudara dalam Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja perkenalan singkatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini bicara atau tema kita dipelihara dalam kebenaran. Maka kemudian ketika menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan cerita bapak saya, Bapak Ibu. Jadi bapak saya itu dulu dari keluarga yang sangat sederhana, dari kampung sana ya, namanya Dolok Sanggul Bapak Ibu. Lalu bapak saya cerita ketika tahun 1970-an ketika mau merantau begitu ya. Dia cerita bahwa jadi orang Batak itu Bapak Ibu kalau anaknya mau merantau ke Jakarta, itu orang tuanya sekalipun secara ekonomi sangat kurang gitu ya, atau terbatas, tapi mereka akan rela untuk potong 1 ayam Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa 1 ayam ini pasti harusnya berharga sekali. Tapi ini dilakukan oleh kakek nenek saya gitu ya, oleh orang tuanya bapak saya. Mereka potong ayam karena apa? Karena ayam ini menjadi sebuah simbol Bapak Ibu dari doa yang tulus. Karena kakek nenek saya waktu itu nggak bisa kasih apa-apa. Mereka cuma bisa potong ayam, kasih doa. Jadi ada Bapak Ibu, ada ritualnya gitu ya, atau ada sebuah upacara kecilnya. Lalu kemudian bapak saya didoain. Kenapa? Karena kakek nenek saya waktu itu berpikir bahwa Jakarta adalah kota yang kayaknya tidak sebaik kampung. Ya, Jakarta itu kayaknya nanti akan banyak tantangan. Makanya ada pepatah yang mengatakan siapa suruh datang ke Jakarta, karena Jakarta kota yang keras katanya, kota tempat mengadu nasib, tapi juga tantangannya bukan main. Itu sebabnya kakek nenek saya kemudian memberangkatkan orang tua saya dengan potong ayam. Yang padahal Bapak Ibu kalau dilihat-lihat, nih ayam pasti lebih berharga, bisa untuk kehidupan 4 adik bapak saya atau om tante saya. Tapi sebagai tanda bahwa orang tuanya bapak saya gitu ya, kakek nenek atau opung saya tuh pengen, soalnya nggak bisa kasih apa-apa, nggak bisa kasih uang dibekali dengan banyak, nggak bisa. Bapak saya itu cuma dibilang nanti kamu datang ke rumah om kamu gitu ya, kalau bahasa Batak Bapak Ibu, ke rumah tulang kamu di jalan ini. Waduh, nggak tahu itu di jalan Tomang sekian, nggak ada peta, nggak ada GPS kan ya Bapak Ibu, tapi berbekal doa. Dan kemudian bapak saya sekarang punya anak 5, kami 5 bersaudara. Sering banget gitu ya kalau kami kumpul diceritain tuh bagaimana dulu hidupnya susah, tapi kemudian dia melewati setiap fase kesusahan atau pergumulan selama di Jakarta. Nah, apa yang mau saya katakan, itu sebabnya saya selalu kagum pada banyak perantau yang berhasil Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak perantau. Banyak Bapak Ibu? Ya. Baik dari Sumatera, dari Jawa gitu ya. Kalau kita bayanginnya sekarang pasti beda. Tapi zaman dulu itu kita handphone gak punya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya saya memang gak ngalamin, tapi generasi bapak saya yang tadi saya katakan GPS gak ada gitu ya. Uang pun mungkin terbatas ketika merantau. Tapi apa yang menarik dari kisah itu? Kenapa banyak orang tua perantau generasi baby boomers, generasi bapak saya yang berhasil sekolahin anaknya 5, 7, 4. Kenapa berhasil? Kenapa berhasil pulang bawa uang banyak bangun kampungnya? Kenapa dia berhasil membawa anaknya bisa sampai dapat kuliah dan pekerjaan yang baik? Maka kok saya yakin ya Bapak Ibu, di balik itu ada doa orang tua. Doa orang tua yang saya yakin membuat banyak perantau berhasil di tanah rantaunya maupun kemudian pulang kembali ke tanah kelahirannya. Nah Bapak Ibu, demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Ini adalah doa imam besar dikatakan.
Bacaan yang tadi kita baca Bapak Ibu, ini adalah doa Yesus. Jadi mungkin kita nggak sadar bahwa ternyata hidup kita adalah hidup yang sudah didoakan. Yesus sebelum mati gitu ya, Yesus sebelum diserahkan kepada serdadu, dijual oleh Yudas, murid yang dikasihinya dihianati. Ia berdoa Bapak Ibu. Ia memohon kepada Sang Bapa, kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa ada waktunya bahwa para murid tidak akan bersama-sama dengan Sang Guru. Sama seperti orang tua tadi. Orang tua mendoakan anak-anak yang merantau karena dia tahu di perantauan tidak akan bersama. Di kehidupan para murid yang nanti Yesus akan naik, akan meninggalkan mereka, Yesus menyadari bahwa dunia ini membenci mereka. Itu yang dikatakan dalam ayat kita tadi. Dunia membenci mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus memohon doa ini kepada Allah. Karena Yesus sadar selama bersama dengannya, murid-murid akan baik-baik saja. Murid-murid tidak akan mengalami berbagai hal yang mungkin terlalu besar gitu ya. Tapi ketika nanti Yesus sudah tidak bersama, itulah yang Yesus khawatirkan. Maka Yesus memohon doa. Yesus katakan peliharalah. Dalam bahasa Yunani katanya adalah tereo Bapak Ibu. Apa artinya? Dijaga dan diperhatikan. Ini yang Yesus minta kepada Bapa. Ya Bapa, jaga dan perhatikanlah para muridku yang akan kutinggalkan. Tapi doa ini tentu bukan hanya untuk para murid kala itu. Doa ini pun dikatakan di ayat 20-21 untuk kita sebagai orang percaya yang menghayati kebangkitan Kristus. Karena Yesus menyadari kehidupan orang percaya tidak selalu mudah. Semakin katanya dekat sama Tuhan, semakin ada cobaannya. Semakin mengikuti Yesus, kok semakin hidupnya agak susah. Gitu ya. Tapi kemudian Bapak Ibu, ini adalah berita. Ini adalah cinta kasih Tuhan. Yesus mendoakan kita supaya Allah menjaga dan memperhatikan. Bapak Ibu, kalau saya memperhatikan, membayangkan kata menjaga dan memperhatikan, maka kalau orang tua menjaga dan memperhatikan versus orang tua yang biasa-biasa aja, yang enggak menjaga atau yang hanya mencukupi kebutuhan sekolahnya gitu ya, itu pasti ada bedanya ya. Orang tua yang menjaga dan memperhatikan sudah pasti ia tahu kebutuhan gizi anak-anaknya. Orang tua yang menjaga dan memperhatikan dia tahu bahasa kasih anak-anaknya. Sekalipun mungkin anaknya 3, ada yang bahasa kasihnya quality time, anak pertama. Yang anak kedua ada yang mungkin bahasa kasihnya tuh senangnya didengar atau receiving gift gitu ya, dikasih, diapresiasi. Oh kakak, kamu ternyata hebat ya, kamu kemarin udah berproses, kamu udah nyelesain UTS dengan baik gitu ya. Terus dia senangnya dapat sesuatu. Tapi mungkin anak ketiga beda lagi, nggak quality time, nggak receiving gift yang lain. Gitu ya. Nah, orang tua yang menjaga dan memperhatikan adalah orang tua yang mengetahui betul setiap anaknya bahasa kasihnya apa, kebutuhannya apa gitu ya. Sadar ketika ada sikap yang berubah pada anaknya, lalu kemudian tidak serta-merta dengan cepat mengatakan, waduh kamu udah ikut-ikut zaman nih, kamu udah berubah nih, bukan kayak anak papa dulu gitu ya. Tapi kemudian justru sebagai orang tua yang menjaga dan memperhatikan, kita ngelihat ini apa yang berubah nih. Kenapa ya? Cari tahu, tanya sama anak-anaknya. Sehingga anak-anak merasa didengar, anak-anak merasa diperhatikan. Mau repot, itu intinya. Nah, jadi ketika Yesus meminta kepada Allah untuk menjaga dan memperhatikan para murid, maka sebenarnya ini permintaan yang repot Bapak Ibu. Permintaan yang gak mudah. Tapi itulah yang dimohonkan Yesus. Bukankah ini sebuah berita yang seharusnya menguatkan kita? Di tengah pergumulan hidup kita, di tengah begitu banyak tanya tanpa jawab, Yesus memohon kekuatan. Yesus mohon kepada Allah, jaga dan perhatikan umat yang kukasihi itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang agak lain Bapak Ibu. Ya. Kalau orang bilangnya agak lain, jangan pakai i ya, agak lain.
Udah pada nonton ya Bapak Ibu ya? Banyak ya. Nah Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan agak lain Bapak Ibu? Pengalaman saya Bapak Ibu sebagai konselor remaja gitu ya, sebagai pendamping di remaja, di gereja dan seterusnya gitu. Bapak Ibu, ternyata orang-orang benar di zaman sekarang, di zaman yang agak lain ini seringkali menjadi orang-orang yang tersudutkan. Ada anak muda datang kepada saya, dia stres, berhenti dulu kuliahnya. Karena apa? Karena dia tidak mau melakukan sex before marriage. Lalu kemudian pacarnya mengasih tahu kepada teman-temannya dan kemudian apa? Dianggap so suci, dianggap lebay. Ada seorang yang lagi kerja ya, dari keluarganya papa mamanya udah bilang diajarin tentang kejujuran, dia aktif menjadi pemudi gereja. Pas kerja di bagian accounting finance ya Bapak Ibu, dia disuruh sama bosnya ngakalin pajak. Dilema dalam hatinya, gimana nih? Dia nggak mau, bosnya bilang ya udah kamu resign aja. Masih bocah, wah dia bingung, tersudutkan. Ada juga orang-orang Bapak Ibu yang kemudian dia nggak mau kasih contekan karena dia udah yakin, dia udah belajar, papa mamanya ngajarin yang benar, tapi dia yang dibilang justru norak, nggak mau tolong temannya. Agak lain ya Bapak Ibu ya. Ternyata di zaman yang agak lain ini orang-orang benar ini tersudutkan. Itu makanya Yesus memohon kepada Allah karena dunia katanya membenci orang-orang yang mengikut Kristus. Dunia membenci orang-orang benar tadi. Dunia lebih senang dengan agak lain tadi. Kita lebih populer kalau kita menuruti maunya dunia. Makanya karena berat sekali, karena begitu banyak hater sama sikap betul kita, sikap benar kita, Yesus memohon doa. Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yesus selalu berdoa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia. Tidak ada tantangan imannya. Tapi apa yang dikatakan? Tapi jagalah mereka dari yang jahat. Itu yang Yesus katakan. Kalau kita lepas dari dunia, kita kan berarti mati. Selesai ya Bapak Ibu ya. Paling masalahnya tinggal pada keluarga kita yang kita tinggalkan. Berduka, nangis gitu ya. Lalu kemudian kita keluarganya pusing gimana nih, apalagi kalau yang meninggal misalkan tulang punggung, wah pusing. Tapi yang meninggalnya udah selesai. Tapi kemudian doa Yesus, jagalah mereka dari yang jahat. Bagaimana Bapak Ibu supaya iman kita terpelihara dari yang jahat? Yesus katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Kita dipanggil untuk menyukai firman Bapak Ibu. Ya tadi lagunya, firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang. Jadi pegang firman Tuhan Bapak Ibu saat susah dan senang. Meskipun susahnya susah banget, payah banget, tetap lihat firman Tuhan dan tanya kepada hambanya, tanya kepada orang yang kita percayakan, Tuhan mau apa ya? Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan kalau hidup kita lagi sial. Jangan buru-buru mengumpat dan bilang Tuhan gitu ya, kayak Yesus, Allah lama sabaktani. Aduh udah kayak kita disalib. Ya, tapi coba cari komunitas yang sehat. Cari hamba Tuhan dan tanya kenapa ya? Tuhan mau apa ya? Sehingga iman kita bertumbuh. Itu sebabnya merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya memikirkan dalam-dalam Bapak Ibu. Bukan hanya membebani kepala kita dengan pengetahuan, tapi juga mempelajari, memahami, dan sekaligus mengimani. Nah, kita tidak akan mampu melakukan ini kalau bukan karena pertolongan Roh Kudus. Mazmur 1 Bapak Ibu menyampaikan bahwa dalam dunia ada nasihat orang fasik dan orang benar. Orang fasik katanya adalah pencemooh, dia gak suka sama orang yang melakukan benar. Yang tadi itu ya, yang selalu menyudutkan orang-orang yang benar. Tapi sebaliknya orang benar adalah orang yang suka dengan Taurat Allah. Kalau kita bawa dalam kehidupan sekarang, orang benar itu adalah orang yang kalau dia ngelihat sesuatu yang salah, hatinya tuh kayaknya tergugah gitu. Aduh, aku harus ngelakuinnya sesuatu yang benar. Aku harus mengoreksi atau aku harus melakukan apa ya? Karena ini nggak benar. Orang yang benar hal kecil aja Bapak Ibu, ketika ngelihat lampu merah meskipun kosong dia akan tetap berhenti. Bukan karena kosong nih, udah nggak ada yang lihat gitu ya.
Hal kecil sesimpel itu. Orang yang benar adalah orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang mau membangun kehidupan yang penuh belas kasih, menyapa, dan juga saling menghargai. Itu sebabnya Bapak Ibu memang tidak mudah untuk menjadi orang dan benar dan kudus. Itu sebabnya Allah berdoa buat kita. Maka Bapak Ibu, pola pikir yang tadi katakan dunia membenci kebenaran, dunia membenci kekudusan, dunia membenci pengikut-pengikut Kristus, ini adalah realitas. Mungkin kita bisa bilang dunia gak adil nih. Memang dunia gak adil Bapak Ibu. Maka di tengah dunia tidak adil itu, mari mengarah kepada sang kebenaran itu. Mari tetap melihat dan memfokuskan diri kepada Allah yang akan menuntun kita, memberikan kita sebuah perspektif baru, sebuah hikmat untuk melihat dunia sekalipun tidak adil, tapi Allah tetap menginginkan aku untuk berkarya bagi dunianya. Allah tetap menginginkan aku untuk menjalani misinya. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, khususnya kepada para orang tua yang jadi orang tua di sini, maka izinkan saya mengingatkan Bapak Ibu, pakailah waktu dan kesempatan sebaik-baiknya untuk mendidik generasi sekarang. Pakai waktu Bapak Ibu yang tersisa dari kerjaan gitu ya. Mungkin dari pagi sampai sore atau sampai malam kita udah kerja, kita punya usaha gitu ya. Kita ketemu anak mungkin tidak 8 jam sehari, paling banter mungkin 2 jam, 3 jam, 5 jam. Pakai itu Bapak Ibu untuk mendidik anak-anak Bapak Ibu, untuk mendidik anak-anak kita. Kasih tahu mereka tentang nilai kehidupan, tentang iman yang setia dalam pergumulan, tentang bagaimana peduli dan menghormati orang lain. Kasih tahu mereka supaya mereka mencintai Yesusnya, mencintai kehidupannya. Jangan jadi keluarga agak lain Bapak Ibu. Keluarga kayak gimana yang agak lain? Keluarga yang kalau sering banget kita lihat fenomenanya, udah jauh-jauh ke bakmi GM, udah jauh-jauh ke restoran takwan mau makan, tapi HP is number one. Nunggu makanan berempat, bapak, ibu, anaknya 2, HP-nya tetap gak ada komunikasi sambil nunggu makanan. Kalau begitu Bapak Ibu, orang mungkin bilang begini, ya udahlah orang sekarang generasinya HP. Bahkan ada orang mengatakan gitu ya, anak saya yang pertama 8 tahun kelas 2 SD dibilang, sis kenapa sih gak kasih HP anak lu? Ya karena saya tahu dia belum butuh. Dan saya tahu bagaimana dunia digital ini pengaruhnya, ya saya belum siap untuk melihat itu, saya bilang. Sedangkan teman-temannya, iya teman-temannya udah pada punya HP loh, anak lo jadi gak punya HP, enggak apa-apa. Dan saya dipandang agak lain. Jadi Bapak Ibu, gak apa-apa Bapak Ibu, manfaatkan waktu itu. Siapa tahu nanti pulang gereja mau pergi ya Bapak Ibu ke Mall Cipinang Indah atau kemana ya. Coba handphonenya disimpan dulu. Supaya anak-anak kita tahu Bapak Ibu bagaimana pola relasi pasangan orang tuanya, bagaimana anak-anak kita tahu dengar cerita kayak tadi tuh, cerita-cerita orang tuanya dulu gimana, waktu itu papa mama ketemunya gimana, atau cerita-cerita kehidupan, sehingga anak-anak terpelihara kebenarannya melalui cerita orang tua. Sayang loh Bapak Ibu, udah pergi ke tempat makan, semuanya lihat handphone. Habis itu makan bentar, bahkan kadang-kadang ada sambil makan pegang HP, cengingiran sendiri gitu ya, ketawa sendiri gitu ya. Atau yang sekarang marak tuh kan yang anak-anak jempolnya ya. Waduh, sayang. Pakai waktu untuk memelihara anak-anak kita dalam kebenaran, bahkan dalam meja makan sekalipun. Begitupun bagi orang tua yang pagi hari ini akan membawa anaknya untuk dibaptis. Kiranya orang tua yang akan membawa anaknya itu Gary Raffles Panjaitan. Nah ini saudara saya nih, saya baru bilangnya ada nih ya. Aduh ya. Lalu kemudian Kinsugi Van Bergen Priantoro gitu ya. Semoga Bapak Ibu berani menjadi orang tua yang meskipun orang bilang agak lain, atau jangan menjadi orang tua agak lain tadi. Tapi semoga Bapak Ibu yang akan membawa anaknya untuk dibaptis menyadari bahwa ketika kita memberikan anak kita dibaptis, sesungguhnya ini adalah janji awal mula-mula saya mau mendidik anak saya dalam kebenaran.
Saya mau mengajari anak saya dalam kebenaran. Jadi nanti kalau udah dibaptis Bapak Ibu anaknya, maka rajin-rajinlah juga anaknya disuruh sekolah minggu. Rajin-rajin anaknya disuruh baca Alkitab. Semoga orang tuanya pun juga menjadi teladan. Jangan orang tuanya bilang, "Dek, Kak, sekolah minggu cepetan berdoa." "Papa, ya papa nanti aja, Tuhan tahu kok." Ya Bapak Ibu, jadi teladan buat anak-anaknya supaya imannya terpelihara dalam kebenaran. Begitupun buat para kita jemaat yang akan menyambut anggota kita yang nanti akan dibaptis. Mari kita menerimanya dengan sukacita. Mari kita juga mendukung pertumbuhan imannya. Mendampingi orang tuanya bagi yang mungkin satu wilayah atau kenal gitu ya. Mendorong mereka agar baptisan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah bukan hanya sakramen, tapi juga menjadi sebuah pengingat supaya si anak terus berjalan di dalam Tuhan dan mencintai Allahnya, mencintai Tuhannya. Siap ya jemaat kita ya? Siap juga ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang akan membaptis anaknya di sana ya Bu ya? Siap ya Bapak Ibu, udah kasih jempol gitu ya. Jadi Bapak Ibu, terakhir Yesus melanjutkan doanya yang terakhir yaitu kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bapak Ibu, bahasa Yunani kuduskan adalah hagiason, yang berartinya Yesus meminta kita dipisahkan, dikhususkan. Untuk apa? Untuk mendekat pada Allah, untuk berpegang pada iman kita, iman baptisan kita, dan kemudian mengerjakannya. Maka panggilannya Bapak Ibu, berita baiknya kita telah didoakan, tapi kepada kita juga dipanggil supaya kepada kita, dari kita orang menemukan kebenaran itu. Semoga hidup kita yang penuh dengan kemajuan digital yang baik tidak membuat kita menjadi orang yang tidak mau menoleh ke kanan, ke kiri dan ke kanan. Tidak membuat kita menjadi orang yang hanya mengurusi aku dan aku. Tapi mendorong kita juga untuk mau mengupayakan kebenaran itu. Juga untuk mau menyuarakan kebenaran itu. Di tengah apa Bapak Ibu? Di tengah dunia yang membenci Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan menyukakan Bapak Ibu. Dan ialah doa Yesus yang memelihara kita dalam kebenaran akan menjadi doa yang menguatkan kehidupan Bapak Ibu hari lepas hari. Ya Bapak Ibu, karena tadi bagus ya kan ya, bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau dengar lagi ya, persembahan pujian dari Keroncong Nada Kasih. Bapak Ibu berkenan menyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan, cukup terkenal, tapi setelah kami menyanyikan yang berbahasa daerah, setelah intro musik ya, agar kita lebih tenang hidup ini. Terima kasih.
Terima kasih buat persembahan pujian dari Keroncong Nada Kasih. Biarlah kita semua boleh menggunakan kesempatan yang ada selama kita masih hidup dan terus jadi berkat ya. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini sesuai dengan apa yang sudah diwartakan dan dipersiapkan, saatnya akan dilayankan baptisan kudus untuk anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptis anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan kita Yesus Kristus yang Ia katakan dalam Injil Matius 28 mulai ayat 19, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupercayakan kepadamu." Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat antara Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan dengan Yesus Kristus. Kita harus ingat bahwa anak-anak itu dibaptis berdasarkan iman orang tuanya. Dan juga perjanjian Tuhan itu berlaku bagi anak-anak. Dan melalui baptisan kudus ini, anak-anak juga dipersatukan dalam tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Dan setelah nanti mereka dewasa, mereka juga dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Melalui pengakuan percaya ini, mereka akan menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan secara penuh berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kuduslah yang akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melakukan misi Allah ini di dalam dunia
Dan Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam kehidupan yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Sejak awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus yang melayang-layang di atas air, memberikan terang dan kehidupan. Dengan airlah Engkau menghukum orang berdosa dan juga memberikan kehidupan yang baru bagi mereka yang benar. Melalui air Laut Merah, Engkau juga membinasakan tentara Mesir, tetapi menyelamatkan umat-Mu menuju tanah perjanjian dengan penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, anak-Mu Yesus Kristus yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus juga telah turun. Di atas salib, Ia juga dibaptiskan dalam sengsara, maut, dan menang. Sekarang ya Allah Bapa, jadikanlah baptisan kudus bagi anak-anak kami ini menjadi suatu mata air yang terus-menerus memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan baru. Dipersatukan dalam tubuhnya dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar mereka menjadi saksi Injil. Kami juga memohon Engkau terus memperlengkapi kedua orang tua mereka dalam mendidik anak-anak mereka ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Para orang tua dimohon untuk bangkit berdiri. Supaya nyata di hadapan jemaat, ingatlah saudara akan baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan saudara ajarkan kepada anak-anak saudara. Dan kami mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara juga percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga buat anak-anak saudara? Apakah saudara juga berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Pertama saya akan bertanya kepada Bapak William Wijaya Tua Hasiholan Panjaitan dan Ibu Vina Agustina Saragi. Apakah jawab saudara? Ya, kami percaya dan berjanji. Terima kasih. Silakan duduk. Yang kedua, saya bertanya kepada Bapak Rangga Agung Priantoro dan Ibu Lucy Imelda Aswin. Apakah jawab saudara? Ya, kami percaya dan berjanji. Terima kasih. Silakan. Yang dikasih Tuhan, kami mengundang berdiri bersama dengan para orang tua yang anak-anaknya akan dibaptis. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Anak Gary Raffles. Kecuali ditepak. Kalau ditepak pegang. Sorry, pegangin aja takutnya. Kenapa? Jangan nangis. Pintar. Pintar ya. Pintar ya. Oke ya. Pintar ya. Oke. Ya. Pintar ya. Gary Raffles, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Anak Kinsugi Van Berger Priantoro. Kinsugi Van Bergen Priantoro, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, nanti pada saatnya doksologi akan diminta untuk bangkit berdiri. Para orang tua boleh merapat sedikit ke tengah. Nah, ya, bentar ya. Oke. Kita mau memohon berkat Tuhan, ya Gary ya. Oke. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kembali, para orang tua, mari saat ini kita mengingat bahwa Tuhan telah memberi anak saudara-saudara kehidupan yang baru. Bantulah mereka dengan sungguh-sungguh agar bertumbuh dalam iman, dan didiklah mereka berangsur-angsur mengerti makna dari perjanjian Allah serta firman-Nya. Dan pada waktunya tentu mereka akan mengaku percaya mereka sendiri dengan sepenuh hati. Sekarang para orang tua dimohon melihat ke umat. Balik kanan silahkan. Ya, kiri ya. Umat Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia, karena itu terimalah anak-anak ini sebagai sesama anggota persekutuan tubuh Kristus, pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Saudara bangkit berdiri. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut mereka untuk bersama dengan kami, bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Iya, umat dipersilakan duduk kembali. Kepada para orang tua akan dibacakan piagam, kemudian akan dibagikan piagam beserta Alkitab. Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Jakarta, Jalan Cipinang Elok, Blok G, nomor 1, Jakarta Timur. Piagam Sakramen Baptisan Kudus Anak nomor 001S-D 002-BA-angka 5 Romawi _24 atas nama Gary Raffles dan atas nama Kinsugi Van Bergen Priantoro.
telah mengakui sakramen baptisan kudus anak yang diterimanya dan mengaku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya. Di Jemaat GKI Kompleks Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur pada hari tanggal Minggu 12 Mei 2024 dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok tertanda tangan Pendeta Handri Salim Ketua, Penatua Teddy M. Telambauna Sekretaris. Bapak Ibu, marilah kita membawa syafaat kita kepada Allah, kita berdoa. Allah, terima kasih telah menyatakan begitu besar kasih Yesus pada dunia ini, bahkan juga kepada kami ya Tuhan. Ketika kami tahu bahwa sesungguhnya kami tidak pernah sendiri, karena kami didoakan oleh Yesus. Kami didoakan supaya hidup kami dijaga dan diperhatikan. Kami didoakan supaya iman kami dipelihara. Kami didoakan supaya kami dikuatkan di tengah dunia yang membenci kami karena kami mengikut dan mencintai Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ini menjadi berita yang menyukakan hati kami dan yang memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama dengan jemaat-Mu Tuhan di GKI Cipinang Elok, kami hendak untuk membawa doa-doa permohonan kami. Kiranya Allah sudi untuk menyendengkan telinga-Mu dan kemudian mampir sejenak untuk mendengarkan doa-doa yang kami bawakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk opa-oma terkasih kami yang saat ini berusia lanjut, yaitu Oma Betsy atau Ibu Maria Eling Dharma dan juga Oma Li Oinio atau ibu dari Bapak Hari Sofian. Ya Tuhan, biarlah di usia indah ini mereka tetap melihat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang terus memegang tangan mereka sehingga mereka boleh menceritakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman, buat Ibu Gioniotan, buat Oma Ermi, ibu dari Bapak Tanto dan ibu mertua dari Penatua Laurina Ingkiriwang, buat Oma Tina Gunawan, buat Ibu Murnila Zebua, ibu dari Penatua Teddy Telambanua, dan Oma Marta Mulyadi. Allah, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kiranya Allah sudi untuk menyembuhkan mereka. Allah memberkati keluarga yang menjaga. Allah kira juga memberkati setiap obat, makanan, terapi apapun yang diberikan, supaya itu boleh mendatangkan kesembuhan. Dan dalam setiap proses yang kadangkala membuat iman kami pun menjadi lemah karena kesakitan ini, semoga Allah tetap memegang, memampukan mereka untuk melihat tangan kasih Allah yang akan terus merenda dalam kehidupan mereka. Berkatilah setiap kecukupan finansial agar sakit mereka juga tidak diperparah oleh hanya karena kekurangan dana. Tapi biar ada tangan-tangan Tuhan, keluarga yang boleh mencukupinya dengan baik sehingga kesembuhan yang sempurna juga boleh mereka peroleh. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan atau terapi, yaitu Ibu Pingkan Lantang, Ibu Endang pasca stroke, Ibu Rina Zen yang saat ini sedang terkena stroke, Ibu Purwanti pasca pengobatan dari DBD, Bapak Untung Tobing, serta Bapak Tony Magani, serta bahkan jemaat atau simpatisan umat Tuhan di tempat ini yang mungkin kami tidak ketahui atau kami tidak sebut satu persatu. Allah yang rahimi, kami memohon kepadamu, berkati setiap terapi dan pengobatan yang mereka sedang jalani. Semoga pengobatan ataupun terapi itu boleh memberikan kesembuhan, boleh memberikan mereka badan yang segar dan bugar, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas dan mereka tetap memuliakan nama Allah dalam setiap kondisi apapun. Mereka tetap menarikan kebaikan Tuhan di setiap peristiwa apapun, di setiap kondisi tubuh yang saat ini mereka sedang
derita atau sedang terima. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat umat jemaat GKI Melur dengan berbagai pergumulan saat ini tentang pelayanan dan SDM. Semoga Tuhan membukakan jalan bagi mereka, memperjumpakan mereka dengan orang yang mampu untuk mencari solusi bagi mereka. Sehingga pelayanan umatmu, pelayanan gerejamu di GKI Melur tidak terbengkalai, tapi setiap ladang Tuhan boleh dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan SDM yang cukup, dengan SDM yang juga punya kualitas yang sangat baik. Kami juga berdoa Bapa bagi keluarga umatmu yang sedang berduka atas ditinggalnya orang terkasih, yaitu almarhumah Ibu Dr. Gigi Eka Susiratnawati, almarhumah Bapak Insinyur Henry Tobing. Tuhan berkatilah keluarga yang ditinggalkan. Di dalam masa duka dan masa kemelut ini, semoga Tuhan hadir untuk menyatakan cinta kasih-Nya kepada mereka dan memampukan mereka untuk kemudian memuji dan menyatakan bahwa Tuhan sungguh amat baik, bahwa semuanya sungguh amat baik setelah mereka melewati masa duka ini. Tolonglah mereka Tuhan agar mereka tetap mampu melanjutkan kehidupan selanjutnya tanpa orang-orang terkasih bersama mereka. Seperti kami juga meyakini bahwa Tuhan yang senantiasa mengirimkan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk rangkaian ibadah Pekan Doa GKI Cipinang Elok yang akan dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai 18 Mei 2024. Seluruh panitia yang telah menyiapkannya semoga boleh diberkati dengan acara yang berjalan baik dengan lancar. Semoga setiap pembicara, setiap pendeta yang diundang juga boleh ada dalam keadaan sehat, sehingga mereka boleh menjadi berkat Tuhan untuk menguatkan para umat-Mu untuk menyambut hari Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus yang akan berjalan mengiringi perjalanan iman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, terutama kawasan pemukiman di erupsi Gunung Ruang, di Sulut, serta banjir dan longsor di Luwu, Sulsel, dan Bandongan, Bogor Selatan. Semoga Tuhan memampukan setiap tim evakuasi untuk boleh mengevakuasi dengan lancar ya Tuhan. Tuhan berikanlah penghiburan kepada para warga yang mengalami derita ini. Berikanlah perlindungan kepada mereka Tuhan, anak-anak, perempuan, ibu yang sedang hamil, para lansia, supaya mereka tidak terbengkalai oleh tim evakuasi, dan supaya bencana alam ini sekali lagi Tuhan untuk menjadi pengingat bagi kami agar kami senantiasa juga untuk memelihara keharmonisan kami dengan alam, dan kami berdoa biar setiap warga dapat mendapatkan pertolongan yang tepat. Bahkan kami juga teringat bagi konflik yang sampai saat ini daerah Timur Tengah belum selesai. Kami berdoa Tuhan, kami tahu bahwa ini bukan hanya serta perang agama, tapi setiap umat yang saat ini ada di Gaza, yang saat ini ada di Rafah dan seterusnya. Tuhan lindungilah mereka Tuhan. Biarlah Engkau menjadi tempat pengungsian bagi mereka di tengah bombardir yang mengerikan ya Tuhan. Semoga Tuhan boleh membuat kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu nyata pada dunia ini. Kami merindukan kedamaian-Mu hadir, kami merindukan damai sejahtera-Mu hadir di dunia ini. Untuk itu Tuhan, datanglah ya Tuhan, supaya kami melihat bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah abai, dan Tuhan sesungguhnya selalu hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan umat-Mu pribadi lepas pribadi yang membuat kami kadangkala berat menjalani hidup, yang membuat umat-Mu kadangkala menjadi sifat yang apatis dengan gereja, yang membuat umat-Mu mempunyai akar pahit. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Tunjukkanlah kepada umat-Mu jalan keluar. Tunjukkanlah kepada umat-Mu belas kasih-Mu, supaya mereka diberikan akal budi yang cerah untuk mencari solusi, diberikan kesabaran yang panjang untuk melihat derita ini sebagai pergumulan yang harus dijalani, dan kemudian diberikan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Perjumpakan umat-Mu dengan orang-orang yang sekiranya akan menjadi berkat Tuhan, akan membawa damai sejahtera dalam setiap masalah umat-Mu, supaya umat-Mu pada akhirnya melihat bahwa Allah selalu memelihara kami dalam kebenaran. Allah tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan,
dengarkanlah doa permohonan kami ini di dalam doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari hang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi, firman Tuhan akan mengantar kita semua dalam memasuki liturgi persembahan. Nas persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dalam tiap ibadah bersama, jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak, Ibu, dan Saudara memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening 1. Rekening BCA dengan nomor 272 111 9922 atas nama GKI Cipinang Elok. 2. Rekening Bank Mandiri dengan rekening 006 00 100 88940 atas nama Sinode GKI Jawa Barat, Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha. Umat yang kasih Tuhan, marilah kita memuji dengan hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar, harus mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam
mengajak umat untuk berdiri dan kita menyanyikan bait yang ketiga. Bagimu dalam susah pun senang, dalam pendarahan aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat yang kasih Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan pada hari ini untuk memberikan persembahan. Kami mengerti bahwa persembahan itu berasal dari Tuhan juga. Oleh karenanya, pimpin kami, tolong kami agar kami bisa mempersembahkan dengan baik, mempersembahkan dengan sukacita dan sukarela. Bapa, kami mohon persembahan itu bisa digunakan untuk meluaskan kemuliaan nama Tuhan, untuk menyebarkan kabar baik dan kabar kesukaan. Terima kasih Bapa, ajar kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus adalah kebenaran. Yesus telah berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah sendiri menjalani perziarahan iman kita. Ia berdoa agar kita dilindungi dari kejahatan. Ia berdoa agar kita merasa aman dalam kebenarannya. Ia berdoa agar kita menjadi satu, seperti lagu yang akan kita kumandangkan dalam roh Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
Mari kita kembali menyanyikan NKB 191 ayat 4. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita meninggalkan ruang gereja, ada tambahan informasi untuk hari ini di lingkungan RW 10 diadakan donor darah yang akan dilakukan di tempat gedung RW 10 ya Bapak dan Ibu. Juga ada kegiatan komisi senior tanggal 16 Mei pukul 10 di F9. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.